wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada para jamaah, para hadirin, ikhwan wal akhwat, demikian pula kepada seluruh pendengar Mas FM ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi saged dipun midhangetaken kanthi sekeca, lan mugi-mugi saged nambahi manfaat lan ningkataken keimanan dumateng kula panjenengan sami. Selanjutnya, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang insya Allah rutin kita adakan dengan mengkaji ayat-ayat Allah. Itu mengkaji tafsir Al-Quran yang kita ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir sebagai pokoknya, dan diperkuat dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang telah lalu kita telah membaca dan mengkaji dari surat Al-Ma'un dan makna-maknanya. Akan tetapi kita belum menyelesaikan semuanya. Pertemuan kemarin kita sampai ayat yang kelima, yang berkaitan dengan sholat. Yang merupakan sifat yang keempat. Yang disebutkan dalam surat ini yaitu ancaman bagi orang yang mengerjakan sholat akan tetapi lalai. Itu Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ayat ini harus disambung dengan ayat yang berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Yang celaka adalah orang-orang yang sholat tetapi mereka sahun, yaitu mereka orang-orang yang humul ladzina yatahawanuna fis shalah,
Mereka orang-orang yang mengabaikan sholat mereka. Mereka sholat, akan tetapi mereka lalai yang disengaja. Dan di ayat tersebut Allah mengatakan an alladzina hum an sholatihim, bukan fi sholatihim. Apa bedanya antara an sholatihim wa fi sholatihim? Kalau an sholatihim, mereka adalah orang-orang yang sengaja melalaikan sholat mereka yang meliputi 3 poin. Seperti yang di dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan, ketika beliau menukil perkataan Atha bin Dinar, itu Atha bin Dinar mengatakan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang telah qala, berkata, Allah berkata, an sholatihim sahun, walam yakul fi sholatihim sahun. Ya. Jadi kita bersyukur ketika Allah mengatakan an sholatihim sahun, bukan mengatakan fi sholatihim sahun. Kenapa? Karena ketika orang fi sholatihim sahun, orang itu lupa. Misalnya dia kekurangan 1 rakaat, tapi karena lupa, maka seperti itu bisa terjadi kepada siapapun, Nabi, sahabat, dan kita semuanya. Terkadang kita ketambahan 1 rakaat, terkadang kita kurang 1 rakaat. Itu fi sholatihim sahun, maka adanya sujud sahwi. Tapi kalau an sholatihim sahun, tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Disengaja. Ya. Oleh karena itu, masih perkataan beliau rahimahullah ta'ala, wa imma, yang pertama, an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirihi daiman aw ghaliban. Yang pertama, bisa jadi orang tersebut lalai dari sholatnya, yaitu dia mengabaikan waktu awal, mengabaikan sholat tepat waktunya, ya, sehingga dia mengakhirkan waktu sholat, ngulur-ngulur waktu sholat, mengundurkan waktu sholat tanpa sebab, bahkan sampai mau habis waktunya, bahkan sampai habis waktunya. Yang itu dilakukan daiman, terus menerus, au ghaliban, atau umumnya kebiasaannya dia seperti itu, kulino nglirwake waktu sholat, ya, itu alah engko wae salat gampang, ya. Jadi dia menggampangkan waktu salat. Ya. Entah dia itu karena terus seperti itu, kulino gampangke waktu salat, atau dia itu kebiasaan seperti itu. Ini yang pertama. Maka ada
Na'udzubillah min dzalik, di antara manusia yang sholat tetapi dia mengulur-ulur waktu sholat sampai bahkan habis waktunya, dan itu kebiasaan, maka terkena ancaman ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua, wa imma an adaiha bi arkaniha wa surutiha alal wajhil ma'muri bihi. Yang kedua, ada kalanya dia melalaikan sholatnya. Ketika dia menunaikan sholat tidak memperhatikan rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat. Dia tidak memperhatikan rukun dan syaratnya sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Sholatnya sak-sae, ya, sakarpe dhewe. Di antara rukun sholat apa? Tumak nina. Ini tumak nina. Ruku dengan tumak nina, iktidal berdiri dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina. Terkadang dia tidak memperhatikan, yang penting jengkang jengking, jendat jendit, gitu. Seperti itu. Maka nanti Nabi akan menjelaskan dalam hadisnya yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang mencakup 3 poin. Nah, sekarang yang ketiga, wa imma anil khusyu' wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabburi lima'aniha, atau dia melalaikan sholat, tidak memperhatikan khusyuknya sholat, dia tidak memperhatikan makna-makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan sholat. Dia nggak ngerti, tidak gubris, ya. Sehingga ketika dia membaca ayat-ayat rahmah, tidak ada harapan dalam hatinya, mengharapkan rahmatnya Allah. Ketika dia membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, dia tidak takut akan siksanya Allah. Kenapa? Karena tidak ngerti. Jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mboten setunggalipun hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadis rawahu Al-Imam Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, sampai 3 kali Nabi mengatakan seperti itu. Ibnu Katsir menulis hadis ini rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Bagaimana itu jamaah? Nabi mengatakan, menjelaskan, yajlisu yarkubu syamsa, dia cuma duduk-duduk sambil mengamati matahari, lungguh sinambi nyawang srengenge, mlakune srengenge, oh cek dhuwur ya musik wis salatin sik cek dhuwur gitu. Yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai akhirnya matahari sudah sampai di antara 2 tanduk setan, mau tenggelam gitu. Srengenge badhe angslup, ya.
Kemudian qama naqara qama fanaqara arba'an. Dia baru bangkit dari duduknya. Sebelumnya dia duduk-duduk lungguh-lungguh, mungkin ngopi-ngopi, wedangan, ngobrol-ngobrol sama temennya, tempat majelis mereka, ya. Waktu sholat dipanggil nggak ngepek, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Tapi dia nggak ngepek, lebih membesarkan urusan pribadinya, duduk-duduk tadi. Sehingga sambil mengamati matahari, maka ini dicontohkan ketika sholat asar, ya. Sampai ketika matahari mau tenggelam, baru qoma, dia baru berdiri. Fanaqara arba'an, dia nakoro itu seperti burung yang nutul, tul gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terus jadi tidak tumakninah. Rukuknya belum sempurna sudah bangkit, berdiri belum antang sudah sujud, sujud belum sempurna sudah jenggelek. Terus kenapa? Pengen dang cepet rampung, gitu loh ya. Kemudian la yadhkurullaha fiha illa qalila. Di dalam salat itu dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kecuali sedikit, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau orang itu salatnya tidak tumakna, kira khusyuk atau tidak? Tidak mungkin khusyuk, ya. Dia tergesa-gesa. Pertama, dia tadi mengabaikan waktu sholat. Yang kedua, tidak memperhatikan syarat dan rukunnya. Otomatis enggak mungkin dia bisa khusyuk. Maka tiga-tiganya tercakup di situ dalam hadis ini, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara ini bahwasanya meskipun di sini disebutkan sifat munafik, tetapi munafik yang dimaksud di sini adalah munafik amali. Oleh karena itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir masih dijelaskan kelanjutan dari tadi, yang nomor 3 tadi, beliau menjelaskan walakin man ittasafa bi syai'in min dzalika qistun min hadhil ayah. Akan tetapi barang siapa yang memiliki sifat salah satu dari 3 poin tadi, mungkin dia mengabaikan waktu sholat, tapi sholatnya masih bisa tumakninah, ya toh? Mungkin bisa khusyuk, tapi ketika melaksanakan sholat dia seringnya mengabaikan waktunya. Dia mungkin memperhatikan waktu sholat, tetapi terkadang dia tidak memperhatikan syarat dan rukunnya. Dia memperhatikan waktu sholat, syarat rukunnya, tetapi dia tidak mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ya, bahwasanya manittasofa bisyai'in min dzalika, maka barang siapa yang memiliki sifat salah satu di antara 3 tadi, ya, maka min qistun min hadhil ayah, termasuk di antara golongan orang yang kena ancaman dalam ayat tersebut, fawailul lil musallin, ya.
celaka, rugi bagi orang yang sholat. Dan mungkin diri kita masih termasuk. Kadang kita tidak khusyuk. Ya. Maka beliau melanjutkan kembali. Wa man ittasafa bi jami'i dzalika, barang siapa yang memiliki 3 poin tadi, waktune ra digatekke, syarat rukunnya enggak diperhatikan, tidak perhatian khusyuk, serta tidak perhatian kepada makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka orang tersebut faqad tama nasibuhu minha wa kamula lahu nifaqul amali, maka orang tersebut sempurna mendapatkan musibah yang besar, ya. Kemudian dan juga sempurna baginya sifat munafik, tetapi munafiknya tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi munafiknya dikatakan nifak amali, sifat munafik tetapi yang berkaitan dengan amal perbuatan. Seperti contoh sifat munafik amali, orang berdusta, tidak amanah, seperti itu, seperti yang Nabi sebutkan dalam hadisnya. Sifatul munafiki berapa? 4. Idza tumina khana wa idza hadasa kadzaba, diberi amanah dia khianat, kalau berkata dia dusta, ya. 3 atau 4? 3 ya. Ada menyebutkan 4. Kemudian wa idza wa idza khasama fajara, ketika dia bertengkar padu urik, ya, curang. Ini dalam lain disebutkan wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari janji. Nah, itu semua termasuk bagian sifat kemunafikan, tetapi tidak sampai membatalkan keislaman. Tetapi meskipun demikian, dia dikatakan rugi sholatnya, masih rugi. Dari sini jamaah berarti menuntut kita untuk betul-betul memperhatikan sholat ini dari semua sisi, waktunya, syarat rukunnya, kemudian khusyuknya diperhatikan, ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika menghadap Allah, amal-amal kita yang lainnya dianggap baik, ya. Karena sholat ini sebagai punjer amalan yang pertama kali yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, rawahu Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Hakim, yang bersumber dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna aswa'an nasi sariqatan, sesungguhnya pencuri, ya, yang paling buruk di antara manusia, wong sing nyolong sing paling elek, alladzi yasriku salatahu, orang yang mencuri salatnya, wong sing nyolong salate. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasrikuha, duh Kanjeng Nabi, pripun kok dipun wastani kok nyolong salat niku pripun, bagaimana Kanjeng Nabi? Qala la yutimu ruku'aha wala sujudaha, itu orang-orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuknya enggak tumaknina, sujudnya enggak tumaknina. Ini pencuri, gitu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini perhatian untuk kita semuanya tentang masalah sholat, ya. Berikutnya jamaah,
Selanjutnya, sifat yang kelima dari surat Al-Maun, yaitu pada ayat selanjutnya yang berbunyi alladzina hum yura'una, itu orang-orang yang yura'un. Na'udzubillah min dzalik, riya. Ketika dia sholat, ketika dia beribadah, dia riya. Apa tuh riya itu? Pamer. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia beramal agar dilihat, agar dilihatnya ini dalam rangka mencari pujian, mencari sanjungan, pados panglembononipun tiyang, ganti lem, ganti sanjung biar dipuji. Itu namanya riya. Ganti sawang. Yang semisal dengan itu adalah sum'ah. Apa sum'ah? Biar didengar. Dia beramal, dia rajin beribadah, ya, biar didengar orang lain dengan harapan apa? Biar dia nanti memuji dirinya. Na'udzubillah. Itu riya dan sum'ah yang tercela. Tapi ada yang tidak tercela. Ketika seorang beribadah agar orang lain melihat, tapi tujuannya apa? Biar dicontoh, ya, biar ditiru, maka ini enggak termasuk dalam ancaman riya tersebut, ya. Kita contohkan, ada suatu desa mau merehab masjid, terus kesepakatan musyawarah Pak RT, Pak RW, kemudian kepala kampung, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama sepakat wis direhab. Kemudian setelah dirobohkan lagi, sapa sing arep ndanai? Ayo sapa sing ngurun boto? Enggak ana sing ngacung. Lah ana sing ngacung sapa pasire? Do Iren. Sapa semene? Iren. Gitu. Akhirnya ada seorang yang, karena orang-orang tidak ada yang respon, akhirnya dia mengatakan, yo wis tak bangunnya dewe, tak pae dewe ganjarane, gitu ya. Dengan kalimat itu menggugah orang lain. Ya kok tiba dewe? Raiso, aku melu. Kono, aku yo melu. Aku ikut. Akhirnya apa? Ya wis anu, aku pasire, aku semene, aku botone, aku kusane. Akhirnya rampung. Maka orang yang pertama kali tadi yang mencontohi kebaikan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mencontohi dalam Islam contoh yang baik, namanya mencontohi pasti dilihat, pasti didengar. Menyontohi kok sembunyi kan gak mungkin, ya, pasti dilihat orang, ya. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mencontohnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mencontoh. Nih Pak, kalau seperti itu tidak tercela, ya. Yang tercela adalah ketika seseorang beribadah, sholat dan lain sebagainya, ingin dilihat orang, didengar orang. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk mencari sanjungan. Ini yang tercela. Seperti yang Allah cela di dalam surat An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, pengen ngapusi Allah, tapi mereka itu sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika orang munafik itu mengerjakan sholat, dia berdiri sholat tapi malas, ya. Kenapa malas? Karena yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Karena ketika dia sholat ingin dilihat orang,
dan dianggap wis salat gitu. Itu sifatnya orang-orang munafik. Dan semoga kita tidak termasuk di antaranya. Amin. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima. Kemudian jamaah, sifat yang keenam, wa yamna'unal ma'un. Termasuk sifat tercela yang lainnya adalah yang tercantum dalam surat Al-Ma'un. Allah mengatakan wa yamna'unal ma'un, mereka mencegah barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Al-muradu bil ma'un adalah kullu ma yahtajuhun nas minal ariyah. Setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia berupa barang-barang pinjaman. Saya nukilkan dari kitab tafsir yang lainnya, termasuk diantaranya wa'ariyatil, contohnya adalah wa'ariyatil dawab, seperti kendaraan. Wa'ariyatis sayarah, kalau zaman sekarang seperti mobil bisa dimanfaatkan, atau kendaraan yang lainnya. Wa'ariyatil fa'si, ada semacam alat untuk menebang pohon ya, atau pisau dan seterusnya, itu bisa dipinjamkan. Misalnya ibu-ibu, yuk aku jileh manci ya, itu termasuk ya. Wa ariyatil qidri, kendil ataupun manci dan sebagainya, dan lain sebagainya yang bisa dipinjamkan ya. Maka di sini apa yang bisa dipinjamkan kepada orang selama orang itu amanah ya, ada tanbih peringatan selama dia amanah ya, maka kita diperintah untuk meminjamkan ya. Untuk siapa? Liman yu'tamanu 'alaiha, untuk orang yang memang amanah ketika dia dipinjemin ya. Kemudian juga wayantafi'u biha, bisa memanfaatkannya, dan dia juga wayarudduha, mengembalikan pinjaman tersebut. Wa amma man ya'khuduha wa yatahawanu biha, adapun orang yang mengambilnya dia itu tidak amanah, disilihi kok malah ngelirwake, dia enggak amanah. Kemudian wala yarudduha, disilihi malah orang balik nih. Au annahu yajhaduha, dia mengingkari, aku anjile kok padahal dipinjemin ya. Maka dan dia wayunkiruha, dia mengingkarinya, fahada sarikun, orang yang seperti ini tergolong pencuri ya, tergolong pencuri. Di dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, An-Nasai ya, yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abi Umamah Al-Bahili, yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi amma hajjatil wada, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada tahun ketika beliau haji wada. Beliau mengatakan al-ariyatu mu'addatun, barang-barang pinjaman itu harus dikembalikan. Wadaina maqdiyun, atau wadainu maqdiyun, barang yang dihutang harus dibayarkan, kata Nabi. Wazaimu gharimun, orang yang menjamin seseorang dia telah berhutang ya. Artinya misalnya ada seorang pinjam, ada orang menjamin, tak jamin nih, saya yang menjamin, maka yang menjamin termasuk orang yang hutang. Artinya ketika yang pinjam tadi tidak amanah, yang menjamin akan menggantinya. Ini jadi ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dipinjemi maka kita diperintah untuk menjaganya ya.
Oleh karena itu di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini dan hadis yang lainnya juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis rawahu Imam Ahmad. Mohon maaf yang di atas tadi bukan dari Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Saya salah baca. Yang ini Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i serta Imam Al-Baghawi. Yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat imra'atun makhzumiyah tasta'irul mata'a. Diceritakan ada seorang perempuan dari Makhzumiyah, ya. Dia meminjam bekakas, ya. Tetapi dia watajahaduhu, dia mengingkari. Jane nyileh, ini ngomong orang nyileh itu ya. Maka fa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qad'iyatiha. Nabi memerintahkan untuk memotong tangannya, dianggap pencuri. Kemudian fa'ata ahluha Usamah ibn Zaidin fakallamuhu. Datanglah keluarganya, ya, minta syafaat kepada Usamah bin Zaid. Karena Usamah termasuk orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara dengan Usamah supaya apa? Membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Fakallama Usamatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha. Usamah akhirnya membujuk Kanjeng Nabi supaya membatalkan. Akhirnya apa? Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirnya berkata kepada Usamah, "Ya Usamah tu, hai Usamah, la tazalu takallamu fi haddin fi hududillah." Kamu terus ngomong masalah hukuman di antara hukuman Allah, hukum pidana. Kemudian summa qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatiban. Nabi akhirnya berdiri, dia khutbah. Faqala innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa. Fa innahu idza saraqa fihi musarifu tarakuhu. Ketika yang mencuri itu orang yang mulia, ya, sing jupuk itu orang yang punya kedudukan, ya. Yang mencuri termasuk golongan orang yang berpangkat atau termasuk diantaranya adalah dari golongan suku yang dimuliakan, atau misalnya seorang pejabat misalnya, maka mereka tidak menghukumnya tarakuhu. Tetapi wa idza saraqa fihi mudhaifu qata'uhu. Ketika giliran sing nyolong kuwi wong ngisor, ya toh, maka tangan mereka dipotong. Ya. Padha mboten kali jaman sakniki. Wong nyolong jagung digebuki, nyolong pitik tele-tele ngantek mati. Tapi ketika ada orang korupsi triliunan, apa hukumannya? Nah, ini terjadi pada zaman-zaman sekarang ini, ya. Korupsi miliaran dan seterusnya mereka biarkan, dan hukumannya pun ringan kalau dihukum. Tapi ketika orang nyolong telo, gitu, iso-iso gebuki wong sak kampung, masuk berita ngopo to? Nyolong pitik, nyolong telo. Nah ini kasihan, ya. Maka Islam itu merupakan hukum yang paling adil, ya. Hukum yang paling adil. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangan Allah. Lau kanat Fatimatu ibnatu Muhammadin,
kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad yang nyolong, laqatu ayadaha, sungguh dia akan memotong tangannya. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya, fahadihi sariqatun fi suratil 'ariyah. Ini lihat, ini mencuri dengan bentuk minjem. Bahasanya pinjem tapi tidak mengembalikan. Itu ya. Dan di dalam hadis ini, fayuraghibul mu'ira fi badil 'ariyah. Di dalam hadis ini jamaah, sesungguhnya Nabi memberikan dorongan kepada orang yang memiliki untuk memberikan pinjaman, meminjamkan barang-barangnya. Di atas saya sampaikan kendaraan, mobil misalnya, sepeda motor, perabot-perabot rumah tangga, apa yang bisa dimanfaatkan, sampai ember atau sebagainya, ya. Ini wa yaqusul musta'ira 'alal inayati biha. Dan juga dalam hadis ini memberikan dorongan kepada orang yang meminjam untuk memperhatikan, menjaganya. Wal muhafadzati 'alaiha, menjaga barang pinjaman tersebut ora sak penae dhewe. Waraddiha li sahibiha, setelah selesai meminjam dikembalikan, entah berupa pinjam barang atau pinjam uang dan seterusnya. Fahadha huwal wajib, ini wajib. Maka ini wajib, dan apabila tidak mengembalikan maka fahada sarikun, ini seorang pencuri, dikatakan seorang pencuri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kandungan dari surah ayat terakhir wa yamnaunal maun. Artinya sesungguhnya Allah mencela orang yang bakhil, ya, mencela orang yang bakhil. Allah dan Rasulnya mendorong kita untuk menjadi orang yang longgar, memberikan pinjaman kepada siapa? Tentunya kayak tadi, liman yu'tamanu 'alaiha, orang yang amanah, ya. Dan dia nanti akan mengembalikannya. Ya, tentunya kalau kita meminjami sesuai dengan kondisi yang dipinjami. Misalnya ada orang yang pinjam mobil, "Mas, aku njile mobilmu ya." Kowe iso nyopir apa ora? Ora iso i. Ora iso kok disile mobil. Lah kowe duwe SIM ora? Ora duwe. Nanti akan menyusahkan yang punya mobil sendiri kan? Kalau ada apa-apa. Gitu. Seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya. Tentunya ini dipinjamkan kepada orang yang memang layak untuk dipinjami, menjaganya dan mengembalikannya, ya. Disele mobil malah dibelandangke, ya toh? Itu, ya. Maka ibaratnya kadang itu disili duit ora gelem balekke, alah ora jadi balekke. Ini tanggungan berat di akhirat nanti, ya. Maka di sini dibahas, ya. Ketika orang itu meminjam duit tidak mengembalikan, maka dikatakan pencuri. Dan di akhirat nanti tanggungannya berat. Di dunia kelihatannya sepele, rasa balik ke wis tok nih. Apalagi ketika antara orang yang meminjam dengan yang dipinjami sedang ada masalah. Bapak Ibu para jamaah yang dihormati Allah, saumpami enten masalah pribadi antawis tiyang sing nyilihi kali sing disilihi tidak menggugurkan pinjaman tersebut, maka wajib mengembalikan. Gitu. Aku enek masalah karo si Kayo, ning aku jek diutang, tetap kewajibanku nyaur, kan gitu. Itu orang yang tanggung jawab. Kalau tidak maka nanti di akhirat, ya, tanggungannya sangat berat, akan dituntut oleh orang yang meminjami. Dulu ketika pinjem merengek-rengek, tenan, gue tak cepet tak balik ke, ya. Tapi ketika sudah dipinjemi dan dia punya uang untuk mengembalikan, dia berat untuk mengembalikan.
Ini tidak benar juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya ini merupakan peringatan kepada kita semuanya, apa yang kita miliki dan orang lain memanfaatkan dan butuh untuk dibantu, maka kita bantu. Ya. Mereka ada yang pinjam tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, kita pinjemin. Ya. Kecuali yang minjem wis go sisan kono, ora apa-apa wis ora usah dibalekno. Mung ember kok wis ora usah dibalekno. Misal, itu kan kelonggaran orang yang punya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya akan membacakan beberapa faedah yang dapat kita petik dari surat Al-Maun. Tapi sebelum saya bacakan faedahnya, saya ada pengumuman dari saya bahwa saat ini kajian yang sudah rutin sebelum pandemi nodong saya lagi. Artinya di Sukoharjo untuk yang malam Ahad yang asalnya ba'da maghrib sudah dimulai. Kemarin saya rembukan sama panitia dan takmir, saya sampaikan selama pandemi karena sana prai total, akhirnya saya pada asar ngisi di Sragen, Pak, jauh dari kota. Ya. Nah, pripun Ustaz niki jamaah pun mulai kepengen ngaji meleh. Akhirnya sementara saya tawarkan bagaimana kalau ba'da isya. Ya, jadi nggak ba'da maghrib karena nggak mungkin saya nyandak waktu saya ba'da isya. Oleh karena itu, sehabis dari sini saya langsung meluncur ke Sukoharjo. Artinya satu, kajian tidak bisa banyak belandang. Kedua, dimulainya nggak ada orang, habis asar akan saya mulai insyaallah. Ya, jadi ada orang nggak ada orang, pokoknya habis asar saya mulai. Kemudian nanti rampungnya kurang lebih 4:30, lebih-lebih ya sidik jam 5 kurang seperempat, ya. Jadi saya cabut ke Sukoharjo dengan harapan saya bismillah semoga sampai sana sebelum isya. Terus saya ngisi kembali habis isya sampai sekitar jam 1 jaman lah gitu. Itu pengumuman yang saya sampaikan. Maka jamaah sekalian yang datangnya setelah asar, setelah saya mulai, makanya sebagai pengumuman, tidak ada orang setengah habis sholat asar, insya Allah akan saya mulai. Setuju nggih? Nggih. Bagi yang ingin ikuti dari awal, maka sholat asar di sini. Nggih. Untuk mriki sholat asaripun mungkin langsung kita wiwiti. Mekaten pengumuman saking kula. Sekarang kita baca faedahnya. Yang pertama adalah takhbihu halil kafiri al-mukadzibi bil jaza. Yang pertama adalah celaan terhadap kondisi orang kafir, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya kan? Ini sebagai celaan bagi orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Tidak ada orang yang mendustakan hari kiamat kecuali orang kafir. Orang mukmin enggak mungkin mendustakan. Yang pertama, wa ta'ajjubu wa ta'jibu min qabhi ma sana'a. Dan di dalam ayat itu adanya kalimat semacam keheranan, gumun dengan keburukan apa yang dia perbuat. Banyak dalam ayat tadi. Jadi orang-orang kafir itu karena dasarnya tidak beriman kepada hari pembalasan, maka keburukannya akan merembet. Ya.
menghardik anak yatim, tidak memperhatikan haknya orang miskin. Ya. Kenapa? Kalau orang beriman, kenapa menyantuni anak yatim? Karena mengharapkan pahala di akhirat. Gitu. Karena orang kafir tidak beriman kepada akhirat, maka dia tidak peduli kepada anak yatim, orang miskin. Seandainya mereka ada santunan sosial, maka ada tendensi lain, bukan karena akhirat. Ya. Pertama. Yang kedua, zamu hadzal mukadzibi bil qaswati wal zulmi lid dha'ifi wa i'radihi anid da'wati ilal ihsan. Yang kedua, tercelanya orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia tercela dengan sifat dia. Apa sifatnya? Bil qaswati wal zulmi lid dhaif. Dia keras, berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah. Pada anak yatim kan orang lemah, randipak. Kalau seandainya nggak punya ibu, yatim piatu nek temriki, gitu. Ya. Maka anak yatim termasuk diantara orang-orang yang lemah yang harus dibantu. Kemudian kepada orang miskin, dia termasuk orang yang lemah. Maka termasuk tercelanya dia keras, zalim kepada mereka, dan juga dia berpaling, dia menjauh, tidak menganjurkan berbuat kebaikan kepada orang yang lemah tersebut. Padahal sesungguhnya kesuksesan seseorang, ditolongnya seseorang, Allah memberikan rizki kepada mereka. Kata Nabi, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian tidak ditolong oleh Allah, kalian tidak diberi rizki oleh Allah yang melimpah, yang banyak, melainkan sebabnya siapa? Orang-orang yang lemah di antara kalian. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, para janda, ini termasuk orang-orang lemah yang wajib disantuni. Inilah Islam, ya, yang mencakup. Kalau orang itu betul-betul melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya, ya toh, wis otomatis ning jero Pancasila kabeh diamalke. Ya toh? Dari ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Al-Qur'an diajari kita untuk berberi kemanusiaan, enggak boleh zalim, kan gitu. Ya. Persatuan Indonesia. Kita dalam hidup bernegara di sini ada kesepakatan, tidak boleh saling mengganggu, menjaga persatuan dengan tetangga kita, ya toh? Lakum dinukum waliyadin. Kita musyawarah, sila yang keempat. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nek Pancasila. Islam lebih daripada itu, seluruh dunia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat dunia, gak cuma Indonesia. Ya. Ketika ada saudara kita yang di luar Indonesia, ada musibah di sana, ikut andil, dan seterusnya. Ya. Jadi yang baru viral-viral saat ini mempertentangkan antara Pancasila dan Al-Quran, suatu kekeliruan yang besar. Seseorang betul-betul mengkaji Al-Quran, mengamalkannya, ya, maka sudah melebihi daripada itu semuanya. Ya. Cobi, napa enten syariat yang sekomplit syariat Islam, mengatur hak suami, hak istri, anak, orang tua, tetangga, kerabat, itu haknya musafir aja diperhatikan.
Haknya orang kafir aja diperhatikan. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Atau ayat 6. Ya Muhammad, apabila ada seorang yang musyrik datang kepadamu, Muhammad, lindungi aku Muhammad, minta suaka perlindungan. Kenapa? Di negerinya sedang ada ketidaktentraman, ada kekacauan, ya. Datang kepada Muhammad minta dilindungi. Apa kata Allah? Fa'ajirhu, lindungi dia. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan Al-Quran dibacakan. Syukur bisa beriman, mau beriman. Sampai dia melihat keindahan Islam. Kalau sudah selesai, negerinya sudah aman, apa kata Allah? Summa ablighu ma'manah, terus antarkan dia ke tempat yang aman. Bukan malah kesempatan, enggak. Ini perlakuan Islam kepada orang yang minta suaka. Islam juga mengatur ketika terjadi gencatan senjata, ada perjanjian nggak boleh saling menyerang. Termasuk kita saat ini hidup di negeri Indonesia yang diikat dengan perjanjian saling menjaga keamanan. Umat Islam nggak boleh jalari, kan gitu. Indahnya Islam, masya Allah. Ya. Kalau orang betul-betul mempelajari dengan sebenar-benarnya, akan melihat bagaimana keindahan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan komplit dan akan indah, dan hidup akan tenang dan tentram. Itu yang kedua. Yang ketiga, anna takdziba bil ba'si wal jazai yunsi'u anhu fasadal amali li'annahu la yarju sawaban wa la yakhafu iqaban. Yang ketiga, anna takdziba bil ba'si, sesungguhnya mendustakan hari kebangkitan, wal jazaa, dan mendustakan hari pembalasan, yunsi'u anhu fasadal amal, akan menumbuhkan rusaknya amal. Jadi sumber rusaknya perbuatan itu karena orang tidak beriman kepada hari kebangkitan, ya, atau kurang meyakini atau ragu-ragu kepada hari kebangkitan, kepada siksa, neraka, surga. Kenapa Bapak Ibu para jamaah? Li'annahu la yarju sawaban, karena dia tidak mengharapkan pahala di akhirat. Sing dipikir namung nang donya tok, nyambut gawe ya nggo donya kok. Akhirat iki mikir keri. Masuk akhirat pikir keri kebacut. Sakaratul maut nembe sambat, Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu, ya Allah, sudilah engkau mengembalikan dunia lagi ya Allah. Untuk apa? Untuk amal soleh. Ning wis kebacut. Dan dia juga tidak takut kepada siksa. Ya. Ini seperti yang tercantum dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 10. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, tidak butuh Allah, enggak butuh pahalanya Allah, butuh mur donya tok, cukup go aku wis cukup donyaku, ngopo dadi akhirat barang, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al husna, mendustakan as-sawab, al jaza, al jannah. Tidak beriman dengan adanya pahala, ganjaran dan surga, ya. Maka orang seperti itu punya keyakinan yang buruk, maka Allah pun akan membimbing apa? Fasanu yassiruhu lil usra, kami akan memudahkan dirinya kepada lil usr. Apa al usr? Kepada jalan-jalan keburukan. Lihat tafsir Ibnu Katsir, ya. Dia akan dibimbing kepada keburukan-keburukan.
Al jaza'u sayyi'ati as-sayyi'atu. Balasan keburukan juga keburukan. Dari keyakinan yang buruk, apa yang buruk? Meyakini tidak beriman kepada akhirat, mboten iman dumateng surga neraka, mula urip ning alam donya sak-sae. Amalnya rusak, orang mikir sholat, orang mikir ibadah, enggak mikir anak yatim wis karepe, yatim-yatim kono ora ndek pak wis karepe dhewe. Miskin-miskin kono salah ra gelem nyambut gawe, malah seperti itu. Kowe miskin yo nyambut gawe yo, seolah-olah dia itu kaya dengan sendirinya, kayak kok Korun. Itu semua adalah ujian. Sebaliknya Bapak Ibu para jamaah, faedah yang berikutnya, berikutnya. Yang keempat, annal imana billahi wal yaumil akhiri yab'asu ala solahil amali war rahmati wal ihsani wa rujai sawabillahi wa tarkil zulmi khaufan min iqabillah. Yang keempat, sesungguhnya beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, ada surga, ada neraka, ada perhitungan amal, ada pengadilan, ya, yang paling adil nanti. Maka keyakinan seperti itu ya ba'asu ala solahil amali akan membangkitkan, menumbuhkan kebaikan amal berikutnya. Demikian pula akan membangkitkan kasih sayang dan kebaikan kepada orang lain. Demikian pula akan membangkitkan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akan membangkitkan meninggalkan perbuatan yang zalim. Saya ulangi lagi. Beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, sumben enek akhirat le, sumben enek surga, enek neraka le, nduk. Sumben amalmu bakal dihitung karo Allah le, nduk. Sumben amalamu bakal dijalui tanggung jawab ana ngarsane Allah le, nduk. Ya? Maka keyakinan seperti itu akan membuahkan apa? Akan membuahkan kebaikan amal di dunia. Di antaranya apa? Dia akan punya rasa welas asih, kasih sayang kepada orang yang lemah, yang ringkih. Dia akan terdorong untuk berbuat kebaikan. Kenapa berbuat baik? Kenapa kau memberi makan kepada orang miskin? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Aku memberi makan kepada kalian, ya, semata-mata aku mencari wajahnya Allah. Nikmat terbesar nanti di surganya Allah. Aku tidak mengharapkan dari kalian balas budi jazaan wala syukuran. Aku ora ngarep-ngarep matur nuwunmu, ra. Tak wae kok ora matur nuwun. Bukan itu yang ku cari. Meskipun orang yang diberi adabnya harus matur nuwun. Matur nuwun Pak, jazakumullah khairan, terima kasih. Itu adab. Tetapi orang yang memberi wis los perkara sing diweni matur nuwun, ra matur nuwun, enggak usah digagas. Enggak usah punya niat. Ayo kita santuni dia. Ngono awake dhewe kesusahan gitu santuni sama dia lagi. Enggak usah. Belum tentu dia nanti akan balas budi kepada kita. Wes los cul. Nanti Allah yang akan membantu kita, akan menolong kita. Ketika kita sedang kesusahan, Allah yang akan bertindak. Bukan orang itu, belum tentu. Ya. Mungkin mati duluan. Tapi Allah mendatangkan pertolongan dari sisi yang lainnya. Allah Maha Kuasa. Ya. Demikian pula ketika seseorang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dia akan meninggalkan perbuatan yang zalim. Hati-hati jogo tangan, hati-hati jogo sikil. Tangane, sikile, kekuatane, semuanya
tidak digunakan untuk mendolimi orang lain. Kenapa? Sok ben aku dijalui tanggung jawab nang ngarsane Allah. Aku wedi. Aku ra iso endo. Itu ya. Kenapa Bapak Ibu? Intinya cuma itu. Mengharapkan pahala Allah dan takut akan siksa Allah. Mana dalilnya? Surat Al-Lail ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang a'ta, suka memberi, dia berdasarkan takwa karena takut kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan al husna. Apa al husna? Al khair, al jaza, al jannah. Dia membenarkan surga, membenarkan pahala. Maka orang itu fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan baginya kepada lil yusra. Apa lil yusra? Ibnu Abbas mengatakan al khair, kebaikan. Ya, orang yang senang berbuat kebaikan akan dibimbing oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nek kowe wis rampung nglakoni sawijining kebajikan ndang pindah kebajikan liyane. Orang yang beriman karena meyakini akhirat, dia akan menyantuni anak yatim sebatas kemampuannya. Ini. Yang kelima, isbatul jaza alal a'mal. Adanya penetapan balasan bagi setiap amal perbuatan kita. Itu yang kelima. Adanya penetapan balasan bagi setiap amal perbuatan kita. Fa in kana khairon fa khairun wa in kana syarrun fa syarrun. Nek amalane apik diwales karo sing becik uga, nek amalane elek diwales karo sing elek sok mben ning akhirat. Ya, kecuali Allah memaafkan, menutupi, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak menetapkan, Allah berhak menghapus. Maka Allah punya nama Al-Ghafur. Orang berbuat dosa bisa dimaafkan kalau apa? Betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul taubatan nasuha. Dosa sebesar apapun akan dimaafkan oleh Allah kalau betul-betul taubatan nasuha. Itu yang berkaitan dengan haknya Allah. Tetapi kalau sesama manusia kayak tadi, pinjaman tadi belum selesai, harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak, nanti akan diselesaikan di akhirat. Yang ketujuh, enam, at-tahdhiru min dzulmil yatimi wad-dha'ifi. At-tahdhir, peringatan keras. Peringatan keras dari berbuat zalim kepada anak yatim dan orang-orang lemah. Ya, termasuk kedzaliman kepada anak yatim seperti yang tercantum dalam surat Ad-Duha ayat 9, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan engkau bentak. Kecuali bentakan itu untuk mendidik. Ya. Artinya apa? Kowe aja dak sia karo anak yatim. Anak yatim kau sia-siakan dia. Dia anak yatim kau rendahkan dia, tidak boleh. Ya. Ini. Demikian pula kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Orang-orang yang minta jangan engkau usir. Kalau memang betul-betul mintanya dia orang yang butuh, termasuk minta butuh bantuan tadi, pinjaman tadi, ojo mbok usir. Kalau memang dia butuh bantuan, berbeda dengan orang yang minta-minta untuk memperkaya diri, ora usah diwai. Nek ngerti lho ya. Karena ada orang yang sifatnya ngemis tapi untuk penggautan, ini enggak boleh, haram. Tetapi orang yang meminta karena kebutuhan,
Kalau kita mampu, kita kasih sebatas kemampuan kita. Karena apa? Di dalam harta kita terdapat hak lisaili wal mahrum, untuk orang yang minta ataupun yang tidak minta. Yang tidak minta karena malu, menjaga kehormatan. Jane ya butuh, nek arep njaluk ki perkewo. Wis aku tak meneng welah tak sak mampuku. Jane butuh. Nah, disinilah perlunya seseorang tanggap sasmito. Ketok wong ke butuh dibantu. Nah, cedai. Seperti itu. Jangan menunggu diminta. Tetapi ketika kita melihat ketoke wong ketoke butuh bantuan, deketi, datangi, kita tanya dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, anal yatima ahaqqu birahmati min sairil masakin. Ya. Sesungguhnya anak yatim, orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang dibandingkan seluruh orang-orang miskin yang lainnya. Tak ulangi lagi, sesungguhnya anak yatim paling berhak mendapatkan welas asih, mendapatkan kasih sayang, ya, dibandingkan orang-orang miskin yang lainnya. Seluruh orang miskin mereka butuh kasih sayang, tetapi anak yatim itu lebih. Sampai Nabi mengatakan apa dalam hadisnya, ana wa kafil yatimi fil jannati hakada. Sok mbeneng surga aku karo anak yatim jarake kaya mengkene. Kanjeng Nabi paring isyarat driji telunjuk, driji tengah, cedhak sanget. Sinten punika? Tiyang ingkang nyantuni anak yatim, memuliakan anak yatim, mengurusi anak yatim, menyantuni mereka. Niki Masya Allah, ya. Lebih-lebih anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Balad ayat 15 sampai 16, yaitu apa? Yatiman dza maqrabatin. Engkau menyantuni anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kamu, ya. Dibandingkan anak yatim yang tidak ada hubungan kekerabatan. Kok ternyata kita masih memiliki anak kerabat kita. Oh, kayak anaknya Mbak Yuku, anaknya adikku, Pak Ibas meninggal, itu lebih pantas disantuni, lebih utama. Dan pahalanya double. Napa Pak? Siji, pahala silah kata Nabi, menyambung silaturahmi. Yang kedua, pahala sedekah. Kalau itu anak yatim yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Nek kuwi wis beres, lagi pindah anak yatim yang lainnya. Ojo kuwalik sing kono dobani kerabate dhewe anak yatim ditokne. Ya toh? Enggak boleh. Itu keliru. Ya. Yang kedelapan, al-irsyadu ilal haddi alal ihsani wa it'amil masakin. Adanya bimbingan, petunjuk agar kita menganjurkan diri kita dan orang lain untuk berbuat baik, yaitu memberi makan kepada orang miskin, ya. Orang miskin butuh makan, orang miskin butuh santunan, ya. Dan itulah Allah ciptakan orang kaya dan orang miskin. Apa tujuannya, Mas? Supaya harta itu tidak mulek, tidak muter di sekitar orang-orang kaya saja, ya. Mereka juga ingin jadi kaya, tapi belum tentu bisa. Kenapa? Mereka menjalankan apa yang Allah tetapkan, ya. Tetapi meskipun demikian, masing-masing punya keutamaan. Orang miskin yang beriman, orang miskin yang bersabar, mereka mendapatkan keutamaan. Orang kaya yang bersyukur, yang dermawan, mereka pun juga memiliki keutamaan, ya. Maka harta apabila dipegang orang-orang yang beriman, maka harta itu akan bermanfaat. Dan kita seorang muslim tidak dilarang untuk kaya,
Dalam hadis Nabi kita mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa, ora apa-apa kowe sugih kanggone wong sing takwa. Nek ora takwa aja wong dadi wong sugih. Cilaka. Ya ta? Kenapa? Kalau orang itu takwa, sugih, pasti hartanya manfaat, pasti. Wong takwa kok. Tetapi kalau orang itu kaya, dia nggak bertakwa, nggak beriman, harta itu akan digunakan oleh Allah untuk menyiksa dirinya. Ya. Dan harta yang dia miliki adalah istidrajan, panglulu. Panglulu. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, kanjeng Nabi ngendikaken, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya." Kalau engkau melihat Allah ngujo, Allah melampahkan rizki kepada seorang hamba ala ma'asihi, tetapi dia di atas kemaksiatannya, dia bakhil. Ya. Dia enggak beriman kepada akhirat, enggak menyantuni anak yatim, orang miskin, fa innahu istidrajun. Ketahuilah harta itu adalah istidraj, panglulu untuk ngujo dirinya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu. Nanti kami akan menyiksa dirinya dari arah yang tidak disangka-sangka, regetek. Tetapi kalau harta dipegang orang yang beriman dan bertakwa, maka sosial kemasyarakatan akan berjalan, menyantuni orang miskin, orang yang tidak mampu, para janda, anak yatim, dicari seperti itu. Untuk fisabilillah, menyantuni para thalabul ilmi, para penuntut ilmu, untuk sarana dakwah dan seterusnya. Itu kalau harta dipegang oleh orang yang kaya, yang beriman dan bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam, ya. Jadi Islam memperhatikan sosial kemasyarakatan, melihat kondisi masyarakat. Dan harapannya apa? Kenapa bisa berjalan? Karena harapannya pahala, bukan tendensi yang lainnya, ya. Pahala, semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian, sanjungan, tidak ada tendensi yang lainnya. Berikutnya, yang ke-9. Anna lil masakini haqqan. Anna lil masakini haqqan fi malil ghani. Sesungguhnya orang-orang miskin, dia ada hak dari hartanya orang si kaya, ya. Ada hak hartanya dari orang-orang yang kaya. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, di situ disebutkan hukukul asrah, hak yang 10. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, perintah untuk beribadahnya kepada Allah, menjauhi syirik. Wa bil walidaini ihsana, birrul walidain. Wa bidil qurba, menyambung silaturahmi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama, menyantuni anak yatim. Wa jaridil qurba wa jaril junubi, menyantuni, memberikan hak tetangga dekat, tetangga jauh. Ya. Menyantuni tetangga dekat, tetangga jauh. Wa jaridil qurba wa jaril junubi wa sahibi bil janbi. Wa sahibi bil janbi, teman sejawat. Wa bani sabili, juga kepada siapa? Ibni sabil, orang yang musafir. Masih kelewatan ya? Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, 1. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin, kelewatan. Menyantuni orang miskin, ya. Wajalidil qurba wajalid junubi wa sahibi bil janbi wa bani sabil wa ma malakat aimanukum, dan budak yang kita miliki. Budak bukan pembantu loh ya, beda.
Ya, meskipun pembantu juga punya hak, ya. Jadi sekali lagi orang miskin memiliki hak dari harta si kaya. Yang ke-10, anna ta'ama ahammu daruriyatil insan. Sesungguhnya ato'am, sesungguhnya makan ya, itu kebutuhan yang termasuk terpenting bagi manusia. Sesungguhnya to'am, makanan itu termasuk kebutuhan terpenting dari kehidupan manusia. Jenengan pengen urip mboten dahar, saged? Nggak bisa. Ya, pertemuan yang lalu telah kita bahas dalam surat apa? Quraisy. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua nikmat yang besar di dunia apa? Allah menghilangkan rasa lapar dari kita dengan diberikan makan kepada kita. Satu. Yang kedua, Allah memberikan keamanan kepada kita, dihilangkan dari rasa takut. Niki nikmat yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya yang ke-11, tahdidul musallin as-sahina an salatihim. Ya. Peringatan, ancaman bagi orang yang sholat yang mereka melalaikan sholatnya. Melalaikan, jadi sengaja, bukan lupa. Kalau lupa beda, tapi melalaikan. An sholatihim sahun. Yang ke-12, zamahum birya. Allah mencela mereka dengan perbuatan riya. Riya itu apa? Pamer. Ya. Maka ini juga peringatan kepada si penceramah. Saya tidak mengatakan saya itu ikhlas, karena berat. Ikhlas itu berat sekali. Setiap kita mau beramal akan datang menghantui kita, datang kepada kita tiba-tiba seperti ingin dipuji, disanjung dan seterusnya. Maka termasuk solusinya apa? Kita banyak berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, berdoa mohon keikhlasan. Ya. Kedua, mohon dijauhkan dari tujuan yang jelek. Ya. Qasdisarri, kita berlindung dari tujuan yang buruk. Ya. Kenapa? Tujuan yang buruk akan menghantarkan praktek yang buruk. Tetapi tujuan yang baik, niat yang baik akan membawa, menumbuhkan kita untuk berbuat yang baik. Kita berdoa dan berlindung dari perbuatan riya dan juga sum'ah dan juga dari tujuan yang buruk. Ya. Berdoa mohon keikhlasan, memohon tujuan yang baik dan berlindung dari tujuan yang buruk dan riya serta sum'ah. Yang ke-13, anna hadil ayati madaniyatun. Sesungguhnya ayat-ayat ini atau surat Al-Maun termasuk di antara surat Madaniyah. Artinya yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya. Yang ke-13. Yang ke-14, anna min sifatil munafikina as-sahwu anis shalah wa huwa al-ghaflatu anha an-nasi'atu an adamil ihtimam. Yang ke-14, sesungguhnya di antara sifat-sifat orang munafik adalah as-sahwu anis shalah. Mereka lalai dari sholatnya, mengabaikan sholatnya, nyepelek ke sholatnya, buh waktune, buh syarat rukune, buh khusyuke. Itu di antara sifat apa Pak? Orang-orang munafik. Tetapi ketika sebatas itu dia nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Apa i'tiqadi itu? Nifak yang bisa membatalkan keislaman, membenci sholat, naudzubillah min dzalik, membenci syariat, itu nifak i'tiqadi. Membenci ajaran Nabi, itu nifak i'tiqadi, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dia masih meyakini wajibnya sholat, dia mengabaikan, dia termasuk dosa besar. Ya, dan nifaknya dikatakan nifak amali, seperti penjelasan yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian yang ke-15, al-farqu baina sahwi anis shalah wa sahwi fis shalah. Perbedaan antara as-sahwu
ya, sahwi anisolah dan asahwi fisolah. Kalau anisolah itu melalaikan dengan sengaja. Tapi kalau fisolah dia nggak sengaja. Misalnya kita ketinggalan kelewatan rakaat. Jane sholat isya itu 4 rakaat, tapi dia 3 rakaat sudah salam, Mas, kurang siji. Toh. Lah, sempurnakan terus sujud sahwi. Itu enggak tercela karena apa? Dia di luar kemampuannya, lupa dia. Jangankan kita, Kanjeng Nabi aja pernah lupa. Tetapi kalau anisolah melalaikan sholat, banyak tadi belandang tenan nggih. Ya. Ini yang tercela karena sengaja. Ya. Karena tanggung ini, Pak. Kayak pripun ya. Maneman. Ya. Tak singkat cepet ke. Nomor 16. Idzamu sya'ni sholat indallah. Besarnya perkara sholat di sisi Allah. Ingat, perkara sholat tidak sepele. Dalam hadis Nabi kita mengatakan rawahu al-Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dari amalnya manusia yang akan dihisab oleh Allah, antara dia dengan Allah, yang pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Fa in soluhat, kalau seandainya sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya benar, fa anjaha, fa aslaha, wa anjaha, dia akan beruntung. Mohon maaf, fa aflaha wa anjaha, dia akan beruntung. Tetapi wa in fasadat, nek sholatir rusak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasira, dia akan rugi. Pentingnya perkara sholat, maka jangan nyepelekkan sholat. Jaga waktunya, syarat dan rukunnya, ora sah kesusu nalikanipun nindakaken sholat, lajeng dipun jagi khusyuk lan dipun pahami makna-maknanipun. Mula pentingipun ngaji tafsir ten mriki. Perlu juga mengkaji tentang kalimat-kalimat yang kita katakan di dalam sholat. Itu perlu dikaji, Pak. Ya. Tadi Al-Fatihah, bacaan ruku itu perlu dikaji, gen ngerti. Ya. Kemudian yang ke-17, anna min sifatil munafiqin arya, sungguh di antara sifat orang munafik adalah riya. 17 sudah. Yang ke-18, anna min sifatil munafiqin al-bakhlu walau bisayil yasiri minan naf'i, walau bisayil yasiri minan naf'i. Di antara sifatnya orang munafik adalah bakhil. Walau bisayyi al-yasir, walaupun dengan perkara yang kecil dan sedikit dia bakhil, apalagi dengan yang besar, yang gede. Ya. Naudzubillah min dzalik. Seperti apa? Kal ariyati dzalbi, seperti tidak mau meminjamkan kayak semacam ember dan perabot-perabot di rumah tangga dan seterusnya, seperti di muka telah saya sebutkan di atas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Mohon maaf ternyata juga belandang juga, tidak bisa saya pungkiri karena pentingnya perkara ini. Dan mohon maaf sekali lagi, untuk pertemuan Sabtu akan datang insyaallah akan kita mulai sehabis sholat asar. Entah orang berapa, tetap akan saya mulai, karena sekali lagi sekarang di Sukoharjo, tempat yang dulu kajian yang sudah rutin sekarang minta kembali, akhirnya saya undur habis isya. Semoga Allah memberi kemudahan kepada semuanya, dan semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dan semoga Allah memberikan kepada kita keimanan yang seiman-imannya, dan juga ditutup akhir hayat kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan besok kita akan masuk kepada surat Al-Kautsar.